Sekarang saya dilaporin ke polisi kan memang saya suruh laporin polisi, ya kan. Terus semua bersorak-sorai bilangnya saya menista agama kan. Ini kan sebenarnya kan kalian masuk jebakan Batman. Yang di Jerman jauh-jauh kalian kejar, sampai hebohnya begitu minta ampun. Yang di depan mata kalian, Yahya Waloni sama Abdul Somad, enak-enak aja, ya kan. Mau alasan apapun, ya kan. Itu kan hal-hal yang begini-begini ini. Sebenarnya ini kan suara kenabian. Ini pancingan saya buat kalian. Kalian masuk jebakan Batman, ya kan. Mengapa Yahya Waloni yang sudah begitu bahkan nantang negara juga kan? Saya nggak nantang Jokowi. Saya memang mengkritik Jokowi, tetapi kita tidak pernah nantang Jokowi. Nah, itu ustadz yang bilang penggal kepala Jokowi, ternyata semua masih tenang-tenang aja, masih bebas-bebas aja. Ya kan, yang penting jangan nyenggol NU deh katanya kan. Begitu nyenggol NU pokoknya habis kan. Coba ustadz masuk kenapa? Bukan menista agama Kristen, padahal biadab semua mulut mereka itu menista Kristen, ya kan. Tetapi mereka kan gara-gara mengkritik NU, kayak si ustadz apa kemarin yang ustadz LGBT itu yang mati di penjara itu kan. Itu kan gara-gara nyenggol orang NU. Berarti kan ada yang salah. NU apa ini NU nih? Berarti negara kita punya NU dong. Ya kan? Hati-hati, kan saya sudah bilang. Di mana nih banser ketika gereja-gereja ditutup? Kan nggak ada kan? Ya kan? Jangan-jangan cuma ganti jubah kan? Cuma ganti jubah. Kemarin pakai jubah FPI, terus sekarang pakai jubah banser. Nah, mana banser waktu gereja ditutup? Nah, sekarang inilah yang di Jombang. Jombang itu kan basisnya NU. Banser kemana coba? Ayo. Di Jombang itu. Jadi saya ngomong itu semua fakta semua. Jadi kalau saya menganggap Islam itu begitu jelek, itu adalah akibat dari kalian sendiri, dan itu hak saya untuk ngomong di sini. Saya punya hak untuk ngomong, gitu loh. Dan apa yang saya omongkan ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Dalam ini ya, namanya Freedom to Speech Article. Nah, kalian masuk jebakan Batman. Yang dari Jerman kalian sampai bela-belain pakai Interpol, ya kan? Kalian mau pulangin Habib Rizik aja nggak pulang-pulang kan? Sampai dia akhirnya pulang sendiri kan. Lucu kan? Sama juga dengan kejadiannya si siapa itu, Yahya Waloni, Abdul Somad, dan ustadz-ustadz yang lain, termasuk Mualaf Center, Irina Handono, yang mau kita sampai orangnya mampus dah itu kan. Aman-aman aja. Ani Kristian itu malah sudah DPO Cirebon, Mualaf Center. Aman-aman aja. Kenapa? Anda harus bertanya, ada yang salah dengan negara Indonesia, ya kan? Dan ketika saya dengan bebasnya menyuarakan di sini, kalian ketakutan semua. Saya nantang polisi? Enggak, saya kan nggak nantang polisi, saya kan nantang sama kalian. Bisa nggak ngelaporin, karena ini kejadiannya Amir Al-Qadri 5 tahun yang lalu ngancam saya mau lapor polisi. Haikal Hasan mau ke rumah saya kan, jadi Haikal Hasan ke rumah saya beneran kan, tapi saya udah berangkat kan, udah pergi kan. Beneran kan, saya nggak bohong kan, orang Islam nyampe ke rumah saya kan, Haikal Hasan yang bilang kan, saya nggak main-main kan. Rumah saudara Papau disantronin di Salatiga, saya lihat di TV. Ya pokoknya itu kejadian itu, si Haikal Hasan itu, yang dulu ya kan, si Haikal Hasan itu. Ya kan, jadi saya nggak ngebohongan, si Haikal Hasan itu benar-benar kan, Haikal Hasan sendiri yang bilang udah nyampe rumah saya kan, itu saya bilang orang Islam sampai saya udah pergi pas orang Islam nyatron di rumah saya. Haikal Hasan kan memang di Jitu News itu loh, Haikal Hasan itu bilang gua udah pergi ke rumahnya Paulnya, udah pergi, udah berangkat waktu itu. Dia dan mereka biadab loh Pak Paul. Kalau misalnya Pak Paul nggak dapet, saudara-saudara Pak Paul katanya yang bakal dikerjain. Ini kan biadab kan? Nah, kalau di Eropa itu hukum pengancaman, itu ada terorisme. Apalagi kalau sudah masalah agama terus ada pengancaman, itu jelas masuk ke dalam ranah terorisme. Nah, sayang hukumnya Indonesia dengan Eropa berbeda. Hukumnya Indonesia itu adalah hukum untuk minoritas. Kalau hukumnya Eropa, hukum yang melindungi segenap bangsa Eropa, orang-orang yang tinggal di sana dan rakyatnya walaupun dia minoritas. Itu benar-benar dilindungi benar. Nah, hukum di Indonesia tidak melindungi minoritas, tapi melindungi kepentingan mayoritas. Balik lagi, penguasanya siapa? Ya kan? Atau yang mau berkuasa siapa? Nah, masalah ini kan, kenapa saya cuma ngomong hal sepotong begitu,
Bisa begitu viral. Yang dulu-dulu kenapa nggak diviralin? Kenapa nggak dilaporin polisi yang dulu-dulu? Kenapa baru yang itu tadi dilaporin? Nah, kan berarti ada yang salah kan? Karena apa? Kepentingannya ini mau kampanye, dia mau goyang Jokowi juga, ya kan? Banyak Kapolrinya Kristen pula. Nah, jadi kompleks sekali. Mungkin gara-gara kompleks sekali. Iya, dari dulu-dulu kenapa nggak digoyang? Karena mereka nggak bisa tangkap saya, Kapolrinya juga bukan Kristen. Ini kan lagi dibenturin sebetulnya semuanya ini. Kepentingan-kepentingan. Nah, balik lagi kita nggak urusan Kapolri Kristen. The water. Ya kan, nah bukan tes water, tekanan-tekanan juga. Yang teriak-teriak coba, sekarang kan pada buka topeng semua, kadrun semua kan. Ternyata mereka adalah orang-orang agama, orang-orang kadrun yang menyusup, menyamar menjadi nasionalis kan. Kebongkar semua kedoknya kan. Nah, jadi kan kelihatan kalau mereka benar-benar nasionalis. Pertanyaannya, ya si Husin Alwi, kenapa dia nggak tangkap si Yahya Waloni, ya kan? Yang sudah jelas menerima agama Kristen, yang menista agama Kristen. Itu kan jelas-jelas terang-terangan. Kenapa Abdul Somad terang-terangan menista agama Kristen nggak ditangkap? Dan yang lain-lain banyak ya semua. Nggak usah. Inilah yang dua inilah ya yang kelihatan banget lah, yang santer dulu kan. Nah terus yang ketiga tadi, yang pertama kan, yang ketiga balik lagi ya. Yang saya suarakan di sini adalah sebuah pengalaman saya selama saya di Indonesia, ya kan? Dan itu kan terjadi, dan banyak orang yang mengalami hal saya, cuman kan nggak berani ngomong, nggak berani teriak, cuman bisik-bisik. Nanti begitu saya mau teriak sama orang tuanya dimarahin. Dulu saya juga begitu, diem. Apakah saya nggak pernah bikin jelek? Oh saya kan bilang, saya kan juga dulu pernah bikin salah, makanya saya ngerti dalam-dalamnya. Saya dijamah oleh Tuhan Yesus, dan sekarang saya terbeban untuk menyuarakan ada yang nggak beres nih, ya kan? Ada yang nggak beres, makanya saya teriak, oh Tuhan tolong saya supaya saya bisa ngomong dengan konsisten, dengan hati yang murni. Itulah sebabnya YouTube saya nggak pernah saya tarik uang, karena saya bukan lagi mau cari uang, ya kan? Saya nggak pernah coba YouTube lain, mereka semua cuma cari duit doang. Saya nggak pernah kasih nomor rekening saya di YouTube, ya kan? Karena saya memang bukan mau cari uang. Saya sedang menyuarakan apa yang menjadi tekanan, ya, yang pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini tabu untuk disuarakan. Dan hari ini ketika saya menyuarakan, kaget semua kan. Wah, ya terserah kalau kalian itu tidak mewakili. Oh, saya memang tidak mewakili siapa-siapa. Saya mewakili diri saya sendiri. Ini suara saya sendiri. Gitu ya. Ini sekalian teman-teman. Cuman kita mau ini ya, mau kita arahkannya kan ke siapakah kita hari ini kan. Mau dibawa kemana kita, siapakah kita, ya kan. Nanti Pak Jenderal akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi teman-teman semuanya, ayo sadar, jangan kita tertipu dengan semua retorika dan jargon-jargon politik. Ya. Apalagi cuma dibacain ayat Alkitab aja kalian udah seneng-seneng, udah kayak orang orgasme begitu, udah wah menggelinjang begitu, ya kan? Nyatanya kan GKI Yasmin tetap tutup, gereja tetap ditutupi, yang lain-lain, ya kan? Tiga lah nih, masih ini kan Jombang, yang di Jombang baru minggu kemarin itu kan, sama GPDI kan sama kan, baru bulan ini semua kan, tetap ditutup. Menteri agamanya katanya moderat, pasukannya banser banyak. Mana bansernya waktu gerejanya ditutup? Giliran Natalan doang, jaganya kenceng-kencengan, ya kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dijawab. Malah yang digaris bawahi Nabi ke-26. Makanya kan saya bilang, ya kan, orang Kristennya aja kadang nggak ngerti Nabi ke-26. Ada berapa banyak Nabi di dalam Kristen coba? Nabi ke-25 dalam Kristen itu siapa? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kan masalahnya teolog-teolog pun bilang sekolah teologinya di mana sih itu, si siapa PGI. Sekarang saya sama PGI. Emang Nabi ke-25 itu siapa PGI? Wah, kalau dia bilang nama tertentu, saya yakin itu goblok banget itu si PGI-nya itu. Orang Kristen kan tidak pernah mengakui Nabi ke-21, 22, 23, 24, 25, nggak pernah, nggak ada. Kalau ada itu entah dari mana teologinya, dia sekolah di mana tuh sih. Atau mungkin dia mungkin sekolah teologi yang bodong, atau dianya sendiri yang bolos, nggak sekolah teologi, ya kan? Nah, itu pertanyaannya. Tuh sama ketua PGI atas apa sekjennya PGI, siapa itu ya, Tom itu. Saya mau tanya, kamu sudah baptis orang Islam berapa banyak?